Bab kelima, Pegunungan Guyu, Kolam Suanyin. Tetua kedua, Su Chen baru saja pergi meninggalkan keluarga Su, meninggalkan kota Yunjiang, dan aku melihat dia telah pergi ke arah Pegunungan Guyu. Seorang penjaga berpakaian hitam melaporkan lembut. Pegunungan Guyu Apa yang akan dia lakukan binatang kecil itu di Pegunungan Guyu Tapi aku tidak peduli dengan apa yang akan dia lakukan di sana. Yang pasti dia sudah mencari kematian. Su Yuanzhang berbalik, dengan sedikit niat membunuh yang dingin di matanya. Binatang kecil, masih ingin menantang Yawer. Aku tidak tahu, apakah dia masih bisa hidup atau akan mati. Ini, bawalah 100.000 tael perak ke desa Heiyun dan sampaikan kepada Tuan Chu bahwa aku menginginkan kepala Su Chen. Uang perak besar keluar dari lengan Su Yuanzhang. Wajahnya penuh dengan niat membunuh yang ganas. Ya, baik Tuan. Penjaga berbaju hitam mengambil uang 100.000 tael perak dengan sopan, dan segera berbalik dan langsung bergegas pergi. Desa Heiyun adalah desa di mana banyak bandit-bandit terbesar di luar kota Yunjiang, terletak di pinggiran Pegunungan Guyu. Cugang, kepala desa Heiyun, memiliki tingkat budidaya alam pemurnian Qi tingkat ke-9. 3 kepala di bawah komandonya juga berada di alam pemurnian Qi. Tidak ada kejutan sama sekali ketika berhadapan dengan Su Chen karena laut dan Tian Qi-nya dia sudah hancur. Sepertinya Su Chen akan mati. Setelah Su Chen meninggalkan kota Yunjiang dan tibalah di Pegunungan Guyu beberapa jam kemudian. Pegunungan Guyu membentang ribuan mil, dengan pepohonan kuno yang menjulang tinggi dan puncak yang curam. Ada banyak monster kuat yang berkeliaran di dalamnya. Bahkan yang memiliki alam pemurnian Qi yang kuat pun tidak berani masuk jauh ke dalamnya. Saya baru ingat, jika tidak salah, rumput hati suci 9 naga berada di kolam Suanyin di Pegunungan Guyu. Di kehidupan sebelumnya, guru selalu memilih rumput hati suci 9 naga yang berada di Pegunungan Guyu. Su Chen berpikir diam-diam di dalam hatinya. Rumput hati suci Julong sangat berharga dan langka. Ini adalah ramuan tingkat bumi yang tumbuh di persimpangan yang dingin. Meskipun dia tahu ada banyak mara bahaya di Pegunungan Guyu, Su Chen tetap tidak takut dan melanjutkan niatnya. Su Chen telah memasuki Pegunungan Guyu. Hanya ada beberapa monster tingkat pertama di pinggiran Pegunungan Guyu, tetapi Su Chen tidak menganggapnya serius, dan dia dengan mudah menanganinya. Monster tingkat kedua sebanding dengan prajurit alam pemurnian Qi, meskipun mereka sedikit lebih rumit. Mereka bukanlah ancaman bagi Su Chen. Dengan cara ini, dia dengan sengaja menyembunyikan auranya, bergegas secepat yang dia bisa, dan segera mencapai kedalaman 300 mil ke dalam Pegunungan Guyu. Sudah banyak monster level 2 di sini. 3 hari yang lalu, dia dan Su Yao dikepung oleh monster di sini. Untuk menyelamatkan Su Yao, dia terluka parah oleh monster tersebut dan menghancurkan lautan dantian. Kolam Suanyin seharusnya ada di dekat sini kan? Mata Su Chen bersinar terang. Dia menggunakan teknik rahasia untuk secara samar-samar merasakan bahwa energi antara langit dan bumi berkumpul ke arah tertentu di depan. Kolam Suanyin adalah tempat yin tertinggi. Namun, kutub yin menghasilkan yang, dan tempat yin juga akan memiliki energi yang. Hanya ketika yin dan yang bertemu, material surgawi dan harta duniawi seperti rumput hati suci 9 naga dapat ditanam. Suara mendesing. Su Chen membuka sosoknya dan bergerak sangat cepat, dengan hati-hati menghindari sekelompok monster tingkat 2 dan bergegas menuju lembah di depannya. Menakjubkan. Di lembah terdengar ada suara air. Mataku tiba-tiba terbuka. Air terjun berwarna putih seperti kuda jatuh dari tebing setinggi ratusan kaki. Penuh kabut dan aura, terlihat sangat megah. Di bawah ini ada kolam yang dalam. Itu memang kolam Suanyin. Mata Su Chen berbinar. Dia bisa melihat bahwa di dalam kolam yang dalam, ada kabut air berwarna biru muda yang naik, menyebabkan tebing di sekitarnya mengembun menjadi lapisan es yang tebal. Di tempat yang gelap dan dingin, hanya ada kolam Suanyin. Su Chen berdiri di depan kolam Suanyin dan tiba-tiba merasakan udara dingin datang ke arahnya, yang membuatnya gemetar. Rumput hati suci 9 naga terletak di kolam Suanyin.
Tepat ketika Su Chen sedang memikirkan cara memasuki kolam Suanyin untuk menemukan rumput hati suci 9 naga. Tiba-tiba, suara mendesing. Sebuah suara terdengar di udara, datang dari kejauhan. Hati Su Chen bergerak, dan dia bergegas ke belakang air terjun dalam sekejap, dan kemudian menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan aura di tubuhnya, dan bahkan detak jantungnya menjadi sangat lemah. Seluruh orang tampaknya telah berubah menjadi batu tak bernyawa. Ini adalah teknik rahasia nafas penyu yang tercatat dalam teknik 9 naga melawan surga. Bahkan orang yang memiliki beberapa tingkat lebih tinggi darinya tidak akan dapat mendeteksi keberadaannya kecuali mereka dengan sengaja memindai dengan kekuatan mental mereka. Melalui aliran air, Su Chen melihat seorang wanita berpakaian putih jatuh dari langit. Bagaimana bisa terbang di udara? Apakah dia ahli seni bela diri? Su Chen terkejut. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, secara alami tidak mungkin dia menjadi lawan dari master seni bela diri. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan teknik rahasia nafas penyu untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu dan menyatu dengan bebatuan di sekitarnya. Sedang apa dia? Apa yang dia lakukan? Ada tatapan aneh di mata Su Chen. Tiba-tiba wanita berpakaian putih membelakangi Su Chen. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, dia memiliki aura dingin dan murni ke dalam kolam Suanyin. Saat berendam di kolam Suanyin, dia benar-benar mengeluarkan serangkaian nerangan yang membuat orang tersipu malu. Bulu-bulu di sekujur tubuh Su Chen berdiri. Dia yakin jika dia muncul saat ini, dia pasti akan dicabik-cabik oleh wanita berbaju putih. Apa ini? Su Chen tidak bisa tertawa atau menangis. Tidak. Dia adalah tubuh suci Suanyin. Terlebih lagi, ada yang salah dengan tubuh suci Suanyinnya. Apakah dia menggunakan kolam Suanyin untuk menyembuhkan luka-lukanya? Mata Su Chen berbinar, dan dia melihat ada yang tidak beres. Klik. Seolah mengkonfirmasi kata-katanya, udara dingin biru yang kuat menyebar dari tubuh wanita berbaju putih, seolah-olah seluruh kolam Suanyin membeku. Apalagi masih menyebar ke segala penjuru. Jika ini terus berlanjut, aku akan mati kedinginan meskipun dia tidak menemukanku. Su Chen merasa sedikit cemas. Siapa itu? Cepat keluar. Pada saat itu, wanita berbaju putih tiba-tiba berbalik, memperlihatkan wajah yang sangat cantik. Tetapi pada saat ini, wajah tanpa celah itu tertutup embun beku, dan mata indahnya penuh amarah. Aku telah menemukannya. Su Chen sedikit terkejut. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Sekarang dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Wanita berbaju putih itu tidak akan marah dan membunuhnya, bukan? Hahaha, seperti yang diharapkan dari Prinwei, yang terkenal di wilayah Donglin. Aku bersembunyi begitu dalam, tapi kamu masih menemukanku. Terdengar suara tawa lama. Di atas air terjun, seorang pemuda kerdil yang mengenakan jubah merah besar dan wajah yang sangat jelek muncul. Dia melangkah ke udara dan menatap wanita berpakaian putih di kolam Suanyin. Matanya penuh nafsu. Aku adalah orang yang beruntung. Wajah wanita berbaju putih itu pun tiba-tiba berubah.